Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan materi ke-11 dari mata kuliah Qiraatul Kutub. Yang ini adalah bagian kaidah nahwunya yang berjudul At-Tarkibu Al-Idhofiyyu atau juga sering dinamakan Al-Idhofatu. Apa itu yang dinamakan dengan tarkib idhofi? Tarkib idhofi merupakan frasa, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Artinya dia bukan kalimat sempurna, hanya frasa saja. Yang tujuan dari penggabungan dua kata atau lebih tersebut biasanya menunjukkan kepemilikan atau ada hal khusus, kaitan khusus atau hubungan khusus antara dua kata tersebut. Saya ambil contoh. Ini adalah kitab. Bisa kita pahami ya, yang saya pegang ini adalah sebuah kitab. Tetapi kata kitab itu kan maknanya masih sangat umum sekali. Kitab milik siapa? Kitab dalam ilmu apa? Maknanya masih sangat umum. Oleh karena itu, saya ingin mengkhususkan maknanya, membatasi maknanya, supaya kata kitab ini lebih spesifik lagi artinya. Maka saya katakan, ini adalah kitabnya Pak Ahmad. Kitabnya Pak Ahmad, artinya kitab milik Pak Ahmad. Maka frasa atau gabungan beberapa kata ini, kitabnya Pak Ahmad, itu dinamakan tarkib idhofi. Berarti tarkib idhofi itu tujuannya adalah awalnya ada sebuah kata yang maknanya masih sangat umum sekali, kemudian saya ingin membuat maknanya lebih spesifik, lebih khusus, atau bahkan maknanya menjadi tertentu pada satu makna saja. Itu tujuan dari tarkib idhofi, menjelaskan kata supaya maknanya lebih spesifik dan tertentu, dan itu menjadi lebih mudah difahami oleh pendengar atau audiens. Susunan seperti ini juga bisa kita temukan di dalam bahasa Inggris misalnya. Istilahnya adalah possessive form, bentuk kepemilikan. Contohnya tadi ya, this is a book. Ini adalah sebuah buku. A book ini maknanya masih sangat umum. Buku yang mana? Milik siapa? Isinya tentang apa? Maka saya bentuklah possessive form dengan tujuan supaya makna dari buku tersebut menjadi lebih spesifik. Saya katakan bukunya Pak Ahmad. Dalam bahasa Inggris caranya noun owner atau kata yang menjadi pemilik ditaruh di depan Ahmad dulu. Ahmad, kemudian dikasih apostrof, yaitu semacam tanda petik satu ya. Setelahnya dikasih huruf S, kemudian baru noun atau kata benda tadi, book ya. Jadi possessive formnya menjadi Ahmad's book. Ahmad apostrof S, kemudian baru book. Itu artinya bukunya Pak Ahmad. Dalam bahasa Indonesia bukunya Pak Ahmad, dalam bahasa Inggris Ahmad's book, dan dalam bahasa Arab ini yang akan kita jelaskan. Bukunya Pak Ahmad, bagaimana cara merangkainya dalam bahasa Arab? Kata mana yang harus saya dahulukan? Apakah buku dulu? Apakah Ahmad dulu? Kalau dalam bahasa Inggris, Ahmad dulu baru buku. Tetapi dalam bahasa Arab, susunannya hampir sama dengan bahasa Indonesia, yaitu buku dulu, baru Ahmad. Pemiliknya di belakang. Maka jadinya Kitabu Ahmada. Kitabu yang berarti kitab ini dinamakan sebagai mudhof, dan Ahmada dinamakan mudhof ilaih. Jadi bisa kita ketahui tarkib idhofi itu tersusun dari dua unsur. Yang pertama unsur mudhof yang di depan ya, dan ada unsur mudhof ilaih yang di belakang. Kata benda yang menjadi pemilik itu biasanya yang di belakang. Ahmad, Pak Ahmadnya di belakang. Kitabnya dahuluan, baru Pak Ahmadnya. Kitabu Ahmada, kitabnya Pak Ahmad. Setelah dirangkai tarkib idhofi seperti ini, maka arti atau makna dari kitab menjadi lebih spesifik. Yang awalnya buku yang bermakna sangat umum sekali, sekarang menjadi bukunya Pak Ahmad. Sudah spesifik,
bukunya Pak Ahmad, bukan bukunya Zaid, bukan bukunya Umar dan lain sebagainya. Saya kira pendahuluan ini sudah bisa difahami ya, bisa membuka cakrawala kalian tentang pemahaman dari istilah mudhof, mudhof ilaih atau tarkib idhofi. Oke, langsung saja kita lanjutkan kepada rumus-rumus dalam merangkai tarkib idhofi, mudhof dan mudhof ilaih tersebut. Tadi sudah kita pahami bahwasanya tarkib idhofi terdiri dari dua unsur, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Rumus pertama, mudhof selalu di depan, mudhof ilaih selalu di belakang. Ambil contoh lain, nur, cahaya, qawiyun, itu sangat kuat sekali, sangat terang sekali. Cahaya sangat terang sekali. Kata-kata cahaya ini kan masih umum. Cahaya apa yang kamu maksudkan? Apakah cahaya matahari? Apakah cahaya lampu? Apakah cahaya rembulan? Maknanya masih sangat umum. Maka tolong lebih khususkan maknanya. Maka saya katakan nurus syamsi qawiyun. Nurus syamsi, cahaya matahari. Jadi cahayanya matahari, cahaya milik matahari itu qawiyun, sangat terang sekali. Jadi nurus syamsi ini tarkib idhofi, sebuah frasa yang terdiri dari kata benda dan kata benda pemiliknya. Nur, cahaya, ini sebagai mudhof di depan, asyamsi sebagai kata benda pemilik ada di belakang, dinamakan mudhof ilaih. Jadi rumus pertama, mudhof selalu di depan, mudhof ilaih selalu di belakang. Kemudian rumus kedua, mudhof itu tidak boleh pakai tanwin. Maka dalam contoh tadi, nurus syamsi itu tidak boleh saya katakan nurun asyamsi, salah. Nurun ini sebagai mudhof, tanwinnya harus dihilangkan menjadi nuru plus asyamsi. Itu rumus yang kedua ya. Mudhof tidak boleh pakai tanwin. Dalam contoh kalimat misalnya, kitabu Zaidin jamilun. Kitabnya Pak Zaid itu sangat bagus sekali. Maka tarkib idhofinya yang mana? Yaitu kitabu Zaidin, kitabnya Pak Zaid. Kitabu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Tidak boleh dalam mudhof atau kitabu ini kita kasih tanwin, kitabun Zaidin, salah. Yang benar tanwinnya dibuang menjadi kitabu Zaidin. Kitabu mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Dan susunan mudhof ilaih ini sebagai mubtada. Oleh karena itu kitabu sebagai mubtada dibaca rofa, tandanya adalah dhammah, kitabu tanpa tanwin. Dan Zaidin sebagai mudhof ilaih selalu dibaca jer. Nanti kita bahas mudhof ilaih, rumus ketiga selalu dibaca jer. Kemudian jamilun khobarnya mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah. Itu rumus kedua ya, mudhof tidak boleh pakai tanwin. Rumus ketiga, mudhof ilaih selalu dibaca jer. Contoh yang pertama, nurus syamsi qawiyun. Cahaya matahari itu sangat kuat, sangat terang sekali. Nur sebagai mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah. Dhammahnya tidak boleh pakai tanwin karena dia mudhof. Asyamsi mudhof ilaih. Mudhof ilaih pasti dibaca jer. Rumus ketiga, mudhof ilaih selalu dibaca jer. Nurus syamsi. Kemudian qawiyun sebagai khobar dari mubtada tadi dibaca rofa, tandanya dhammah. Kemudian rumus keempat, apabila mudhof itu berupa isim tasniyah atau isim musanna, maka nunnya harus dibuang. Misalnya saya ingin mengatakan janahani, dua sayap. Saya ingin perjelas lagi, dua sayap apa? Saya katakan dua sayap burung. Itu sangat indah sekali. Bagaimana merangkainya dalam bahasa Arab? Maka harus saya katakan janaha atau iri jamilani. Kedua sayap burung itu sangat indah sekali. Tidak boleh saya ucapkan janahani atau iri jamilani. Tidak boleh. Nun dari isim tasniyah yang berupa mudhof tadi, janahani, harus saya buang dulu. Maka jadinya janaha atau iri. Janaha atau iri. Nunnya hilang. Awalnya janahani atau iri menjadi janaha atau iri. Dua sayap burung itu jamilani. Sangat indah sekali keduanya. Janaha ini sebagai mubtada dibaca rofa, tandanya adalah alif
karena dia isim tasniyah. Isim tasniyah kenapa tidak pakai nun? Harusnya kan janahani, ada nunnya. Ya, nunnya dibuang karena janaha sebagai mudhof, dan mudhof wajib membuang nun ketika dia berupa isim tasniyah. Atau iri, burung, ini sebagai mudhof ilaih, pasti dibaca jer, tandanya kasrah. Jamilani khobar, dan dia dibaca rofa, tandanya adalah alif karena dia juga isim tasniyah. Mubtada'nya isim tasniyah, maka khobarnya juga isim tasniyah. Tapi jamilani nunnya ada karena jamilani bukan mudhof ilaih. Itu contohnya ya. Jadi janaha atau iri aslinya adalah janahani atau iri. Nunnya dibuang karena dia berposisi sebagai mudhof. Kemudian rumus yang kelima, apabila mudhof itu berupa jamak mudzakkar salim, maka nunnya juga harus dibuang pula. Contohnya, saya ingin mengatakan muallimu al-arabiyyati thayyibun. Para guru bahasa Arab itu orangnya baik-baik. Di sini muallimu mubtada, dibaca rofa, tandanya wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Kenapa jamak mudzakkar salim tidak pakai nun? Kan seharusnya muallimuna al-arabiyyati. Kenapa nunnya dibuang? Ya, karena muallimuna berposisi sebagai mudhof, dan mudhof tidak boleh pakai nun, baik ketika dia berupa isim tasniyah atau berupa jamak mudzakkar salim seperti sekarang. Kemudian al-arabiyyati mudhof ilaih, pasti dibaca jer, tandanya kasrah. Thayyibuna khobar dari mubtada, dan khobar dibaca rofa, tandanya wawu juga karena dia juga jamak mudzakkar salim. Tapi thayyibuna nunnya masih ada, tidak perlu dibuang karena bukan berposisi sebagai mudhof. Itu rumus yang kelima. Kemudian rumus yang keenam adalah mudhof biasanya tidak pakai al ma'rifat. Kalau awalnya mudhof tersebut pakai al ma'rifat, maka biasanya dibuang dahulu. Contohnya tadi ya, an-nuru qawiyun, cahaya itu sangat kuat. Kemudian saya ingin perjelas cahaya yang mana, cahaya apa? Saya katakan nurus syamsi. Nurus syamsi qawiyun. Awalnya an-nuru pakai alif lam. Ketika saya gabungkan dengan kata asyamsi, alif lamnya saya buang. An-nuru menjadi nuru, nurus syamsi. Ya, mudhof biasanya tidak perlu pakai alif lam. Sedangkan mudhof ilaih mau pakai alif lam boleh, mau tidak pakai alif lam juga boleh. Kalau mudhof ilaih bebas, pakai alif lam boleh, tidak pakai pun tidak masalah. Tapi yang mudhof ini biasanya alif lamnya harus dibuang terlebih dahulu. Contoh yang lain lagi, al-ilmu muhimun. Ilmu itu sangat penting sekali. Kemudian saya ingin perjelas ilmu yang mana. Saya katakan ilmu nahwi muhimun. Ilmu nahwu itu sangat penting. Jadi ilmu nahwi, ilmu mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah, dan dia sebagai mudhof. An-nahwi mudhof ilaih, dibaca jer, tandanya kasroh, nahwi. Muhimun khobar, dibaca rofa, tandanya dhammah, muhimun. Yang perlu kita fokuskan di sini ilmu. Tadi sebelum saya gabungkan dengan kata an-nahwi, saya katakan al-ilmu muhimun. Al-ilmunya pakai alif lam. Setelah saya rangkai, setelah saya gabungkan dengan kata an-nahwi, alif lam pada ilmu saya buang menjadi ilmu an-nahwi, ilmu nahwu. Ini mudhof ilaih. Mudhofnya tidak pakai alif lam. Kalau mudhof ilaihnya pakai alif lam boleh, tidak pakai pun boleh. Kemudian rumus yang ketujuh atau rumus yang terakhir mengenai i'rabnya mudhof. Tadi di rumus yang ketiga, kalau mudhof ilaih i'rabnya pasti jer. Sekarang apa i'rabnya mudhof? I'rabnya mudhof itu fleksibel, tergantung posisinya dalam kalimat. Kalau mudhof itu sebagai mubtada, ya dibaca rofa. Kalau mudhof itu jatuh setelah huruf jer, ya dibaca jer. Kalau mudhof itu jatuh setelah huruf inna misalnya, inna wa akhawatiha, maka mudhofnya dibaca nasab. Artinya kalau mudhof itu i'rabnya tidak pasti, sesuai dengan posisinya dalam kalimat, bisa berubah-ubah. Sedangkan mudhof ilaih
i'rabnya sudah pasti dibaca jer. Contoh mudhof yang dibaca nasab ya. Tadi ya, ilmun nahwi muhimmun. Ini ilmu ini mudhof dibaca rofa karena mubtada. Coba saya masukkan inna. Inna ilman nahwi muhimmun. Maka ilma ini sebagai isimnya inna. Isimnya inna tentu i'rabnya adalah nasab. Tandanya dibaca fathah. Inna ilma. Awalnya tadi ilmu dhammah, sekarang kemasukan inna berubah menjadi nasab. Inna ilman nahwi muhimmun. Inna huruf taukid, ilma ini isimnya inna dibaca nasab, tandanya fathah, dan dia mudhof. An-nahwi mudhof ilaih pasti dibaca kasroh. An-nahwi muhimmun khobarnya inna dibaca rofa, tandanya dhammah. Jadi itulah ketujuh rumus dalam merangkai mudhof dan mudhof ilaih. Saya kira ini jelas. Langsung saja kita praktik ke teks bacaan materi ke-11. Contoh aplikatif ya pada teks bacaan materi ke-11. Contohnya ada di bawah judul Ar-Ruknu Ats-Tsani, itu na'at dan man'ut, sifat mausuf. Kemudian bawahnya kaifiyatu iqtisamir ribahi. Kaifiyatu ini berposisi sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya ar-ruknu. Ar-ruknu mubtada dibaca rofa, tandanya dhammah. Ats-tsani sifat. Sifat selalu mengikuti mausuf. Ar-ruknu mausuf dibaca rofa, maka ats-tsani juga dibaca rofa. Kaifiyatu ini khobar. Khobar i'rabnya dibaca rofa, tandanya dhammah. Kaifiyatu tata cara, metode. Kata metode ini sangat umum maknanya. Ketika saya mengatakan metode, kalian pasti bertanya-tanya, metode apa? Maka saya jelaskan, kaifiyatu iqtisami, tata cara atau metode membagi. Jadi kaifiyatu mudhof, iqtisami mudhof ilaih. Kemudian frase tata cara membagi ini juga masih umum maknanya. Kalian pasti bertanya, tata cara membagi apa? Saya jelaskan lagi, ar-ribahi, tata cara membagi keuntungan. Jadi kalau dari awal kaifiyatu mudhof dibaca rofa karena sebagai khobar, tandanya dhammah. Iqtisami mudhof ilaih pasti dibaca jer, tandanya kasroh. Dan iqtisami ini selain dia berposisi mudhof ilaih, dia juga berposisi sebagai mudhof lagi. Ar-ribahi mudhof ilaih yang kedua. Ar-ribahi mudhof ilaihnya iqtisam. Iqtisam mudhof ilaihnya kaifiyatu. Jadi boleh rangkaian 3 kata dan dia mudhof, mudhof ilaih, dan mudhof, mudhof ilaih lagi. Mudhof yang pertama kaifiyatu rofa. Kemudian iqtisami mudhof ilaih sekaligus mudhof. Iqtisami dibaca jer karena dia mudhof yang berposisi sebagai mudhof ilaih juga, dan mudhof ilaih pasti dibaca jer, tandanya kasroh. Ar-ribahi mudhof ilaih yang kedua dibaca jer, tandanya kasroh. Ini contoh yang pertama, malah lebih kompleks ya. Tarkib idhofi terdiri dari 3 kata. Kemudian contoh aplikatif yang kedua di paragraf pertama ya, li ru'usil amwali. Idza kana ribahu tabi'an li ru'usil amwali. Apabila persentase keuntungan itu selalu mengikuti persentase besaran modal. Fokus kita adalah li ru'usil amwali, mengikuti terhadap besaran modal-modal yang disertakan oleh para mitra yang bertransaksi syirkah. Li ru'usi ini jer dan majrur. Li huruf jer. Ru'usi isim majrur, isim yang dibaca jer, tandanya kasroh si. Dan ru'usi ini adalah sebagai mudhof. Al-amwali mudhof ilaih. Mudhof ilaih pasti dibaca jer, tandanya kasroh. Al-amwali. Jadi mudhof ilaih. Li ru'usi terhadap pokok. Ru'us itu kepala ya, pokok. Pokok apa? Al-amwali, harta-harta. Mengikuti terhadap pokok-pokok harta. Jadi kata pokok-pokok ini masih umum, dijelaskan dengan kata
al-amwali, harta-harta, yaitu pokok harta atau istilah lainnya modal. Contoh yang ketiga, mudhof ilaih ya. Di paragraf terakhir yang keempat, wa umdatu ahlil iraqi, wa umdatu dan dalil pegangan. Maka saya bertanya, dalil pegangannya siapa? Ini kata masih umum maknanya. Saya jelaskan, ahli, dalil pegangannya penduduk. Ini pun masih umum. Penduduk yang mana? Saya jelaskan lagi, al-iraqi, penduduk negara Irak. Dalil pegangannya ulama penduduk negara Irak. Ini tiga kata ini merupakan frasa yang terdiri dari mudhof ilaih, tarkib idhofi. Wa umdatu mubtada, dibaca rofa, tandanya dhammah, dan dia sebagai mudhof, dalil pegangan. Saya jelaskan maknanya supaya lebih spesifik dengan saya gabungkan dengan kata ahli. Ahli mudhof ilaih, pasti dibaca jer, tandanya kasroh. Dan ahli ini selain sebagai mudhof ilaih, dia juga sebagai mudhof lagi. Al-Iraqi ini mudhof ilaih yang kedua. Al-Iraqi mudhof ilaih yang kedua pasti dibaca jer, tandanya kasroh. Jadi tarkib idhofi itu tidak harus dari dua kata saja, boleh tiga kata, boleh lebih, sampai kata yang pertama ini maknanya betul-betul jelas, menjadi betul-betul spesifik. Itu tujuan dari mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian frasa wa umdatu ahlil iraqi ini mubtada, khobarnya mana? Khobarnya tashbihus syarikati bil qiradi. Tashbihu ini khobarnya. Dalilnya adalah analogi atau kias kontrak syirkah dengan kontrak qirad atau mudharabah. Yaitu ketiga contoh aplikatifnya. Sebenarnya pembahasan mudhof ilaih ini lebih panjang lagi ya, karena mudhof ilaih itu dalam ilmu nahwu ada dua macam. Ada al-idhofah al-ma'nawiyah, yaitu yang telah kita bahas tadi ya, yaitu tarkib idhofi yang tujuannya adalah membuat kata pertama lebih spesifik lagi maknanya. Disebut idhofah ma'nawiyah karena berpengaruh terhadap makna kata pertama, yang awalnya umum menjadi lebih spesifik, yang awalnya nakirah menjadi ma'rifat. Yang kedua adalah al-idhofah al-lafziyah, yaitu ya secara susunan katanya memang tarkib mudhof dan mudhof ilaih, akan tetapi secara maknanya tidak menunjukkan makna kepemilikan, juga tidak membuat kata pertama maknanya lebih spesifik dan lebih khusus. Ya, dia tarkib idhofi tapi hanya secara lafadz saja, secara makna tidak berpengaruh apa-apa. Tapi tidak perlu saya bahas untuk mempersingkat waktu. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.